Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali. Kali ini kita akan membahas mengenai jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian diperlukan untuk menyesuaikan akun yang belum menunjukkan saldo yang sebenarnya agar menjadi up to date. Jadi di dalam neraca saldo itu kadang-kadang akun yang ditunjukkan belum menunjukkan saldo yang sebenarnya, maka kita perlu melakukan jurnal penyesuaian. Berikut adalah macam-macam penyesuaian yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah penyusutan atau depresiasi terhadap aktiva tetap. Yang kedua adalah beban dibayar di muka, lalu perlengkapan, dan keempat adalah beban yang masih harus dibayar, kelima pendapatan diterima di muka, dan yang keenam adalah piutang pendapatan. Menggunakan aktiva tetap. Apa itu aktiva tetap? Yaitu harta yang diperoleh untuk digunakan dalam operasional dan dapat digunakan berulang-ulang serta umurnya lebih dari 1 tahun. Contoh dari aktiva tetap adalah komputer, kendaraan, bangunan, AC, dan lain-lain. Contoh aktiva tetap yang pertama adalah tanah. Tanah memiliki masa manfaat yang tidak terbatas. Oleh karena itu, tanah tidak disusutkan. Maka jika kita memiliki aset berupa tanah, kita lihat bahwa nilai dari tanah itu tidak akan mengalami penurunan, tetapi akan semakin meningkat dengan berjalannya waktu. Berbeda dengan aktiva atau aset-aset lainnya. Sedangkan untuk bangunan memiliki masa manfaat yang terbatas, jadi bangunan harus disusutkan. Akun kontra yang digunakan dalam ayat jurnal penyesuaian adalah akumulasi penyusutan bangunan. Jadi jika kita memiliki bangunan, maka bangunan itu harus disusutkan setiap tahunnya sesuai dengan masa manfaat atau umur dari aktiva tetap tersebut. Yang dimaksud dengan akun kontra adalah akun yang berlawanan dengan akun utamanya. Di sini kita memiliki bangunan, lalu akun kontranya adalah akumulasi penyusutan bangunan. Demikian juga dengan peralatan. Peralatan memiliki masa manfaat yang terbatas. Oleh karena itu, maka peralatan perlu disusutkan. Akun kontra yang digunakan adalah akumulasi penyusutan peralatan. Ya, jadi pada dasarnya peralatan ini adalah peralatan yang digunakan dalam operasional perusahaan. Nilai peralatan ini akan menyusut karena adanya penggunaan peralatan. Sama juga perlakuannya untuk aktiva tetap berupa kendaraan. Kendaraan juga memiliki masa manfaat yang terbatas karena adanya penggunaan dalam kegiatan operasional perusahaan. Maka, kendaraan perlu juga disusutkan. Akun kontra yang digunakan adalah akumulasi penyusutan kendaraan. Jadi pada dasarnya, setiap aktiva tetap kecuali tanah, kita harus lakukan penyusutan di setiap bulannya atau di setiap periode akuntansi. Dengan tujuan untuk mengurangi nilai dari harga perolehan yang dimiliki oleh aktiva tetap tersebut. Sehingga pada suatu saat nanti nilai harga perolehan itu akan berkurang dengan adanya jurnal penyesuaian dalam bentuk akumulasi penyusutan kendaraan. Pada prinsipnya, jika aktiva dapat digunakan lebih dari setahun, maka aktiva tersebut dapat digunakan untuk memperoleh pendapatan lebih dari setahun. Harga belinya dilaporkan sebagai biaya untuk beberapa tahun. Nah, maksud dari uraian ini adalah saat kita membeli aktiva tetap tersebut memiliki masa manfaat lebih dari setahun, sehingga kita harus membaginya ke dalam beberapa bulan selama dalam 1 tahun tersebut, sehingga nilai perolehan dari harga aktiva tetap itu akan berkurang.
Contoh yang pertama adalah pada tanggal 1 Januari dibeli mobil dengan harga 90 juta rupiah dengan umur mobil ditaksir 10 tahun. Maka kita tinggal membagi saja harga perolehan 90 juta rupiah dibagi 10 tahun, yaitu berarti 9 juta per tahun. Maka nanti saat 10 tahun sudah berlalu, nilai perolehan 90 juta itu akan terakumulasi dengan adanya penyusutan selama 10 tahun. Berikut adalah contoh perhitungan untuk penyusutan kendaraan. Kita lihat di sini, harga perolehan kendaraan adalah 90 juta dengan umur ekonomi 10 tahun. Kita akan menyusutkan dengan menggunakan metode garis lurus. Maka perhitungannya adalah cara kita menghitung penyusutan per tahun, nilai perolehan dibagi umur ekonomis, 90 juta dibagi 10 sama dengan 9 juta per tahun. Pengaruhnya adalah terjadi biaya penyusutan sebesar 9 juta, lalu jumlah penyusutan yang pernah dilakukan bertambah menjadi 9 juta. Maka jurnal penyesuaian yang kita buat adalah beban penyusutan kendaraan 9 juta pada akumulasi penyusutan kendaraan 9 juta. Contoh yang kedua adalah peralatan salon penyusutannya ditetapkan 12% per tahun. Peralatan salon saldonya adalah 2.200.000. Maka penyusutan peralatan salon untuk di bulan ini adalah 12% dibagi 12 dikali 2.200.000. Maka didapatkan nilai penyusutan per bulan untuk peralatan salon adalah sebesar Rp22.000. Untuk mencatat jurnal penyesuaian penyusutan peralatan salon tersebut, maka kita buatkan jurnal beban penyusutan peralatan salon pada akumulasi penyusutan peralatan salon sebesar Rp22.000. Berikut ini adalah contoh jurnal penyesuaian yang diakibatkan adanya biaya sewa dibayar di muka. Contoh kasusnya adalah sebagai berikut. Pada tanggal 1 Oktober 2007, menyewa gedung 12 juta untuk 1 tahun. Biaya sewa dibayar dimulai di tanggal 1 Oktober 2007. Jika kita lihat dari gambar di bawah ini, kita lihat bahwa sewa tempat dilakukan pada tanggal 1 Oktober. Lalu kita tutup buku di tanggal 31 Desember. Sedangkan biaya sewa itu adalah untuk masa 1 tahun yang berakhir di tanggal 30 September. Maka kita dapat menghitung berapa jumlah biaya sewa di tahun 2007 dan berapa biaya sewa di tahun 2008. Nah, dalam hal ini, untuk yang tahun 2007 adalah 3 bulan, yaitu bulan Oktober, November, dan Desember. Sedangkan dari bulan Desember sampai dengan bulan September, itu masuk ke dalam biaya sewa gedung di tahun 2008. Maka jurnal penyesuaian yang kita harus buat untuk menghitung sewa gedung selama 3 bulan dari bulan Oktober, November, dan Desember adalah biaya sewa gedung di sisi debit 3 juta dan sewa gedung dibayar di muka yaitu 3 juta rupiah. Akun perkiraan selanjutnya yang perlu kita lakukan penyesuaian adalah perlengkapan. Kita lihat contoh di sini. Di sini terdapat neraca saldo, di mana perlengkapan yang tercantum di neraca saldo adalah sebesar 2.000 US dollar. Lalu ada data penyesuaian yang terjadi, yaitu pada tanggal 31 Desember, perhitungan fisik menunjukkan bahwa perlengkapan yang tersisa 760 dolar. Maka kita lihat bahwa antara nilai neraca saldo dengan kondisi fisik itu terjadi selisih, yaitu di mana di neraca saldo tercantum 2.000, sedangkan kondisi fisik 760 dolar.
Maka dengan kondisi ini kita harus menghitung berapa jumlah selisihnya, lalu kita harus melakukan jurnal penyesuaian. Dari kasus tadi, maka penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nilai perlengkapan di neraca saldo $2.000 dan secara fisik hanya ada 760. Maka dapat kita hitung bahwa perlengkapan yang digunakan adalah $1.240, yaitu selisih antara neraca saldo dengan fisik. Nah, dari jumlah selisih ini, maka kita harus melakukan koreksi atau melakukan penyesuaian. Kita tidak bisa langsung memperbaiki di neraca saldo, tapi kita membuat jurnal penyesuaian. Maka jurnal penyesuaian yang dibuat adalah beban perlengkapan di sisi debit, lalu perlengkapan di sisi kredit sebesar 1.240. Sehingga jumlah perlengkapan pada akhir periode nanti akan sisanya sebesar 760. Demikian. Penyesuaian berikutnya adalah mengenai beban yang masih harus dibayar. Kita pahami dulu bahwa beban yang masih harus dibayar merupakan sejumlah beban yang menurut waktunya harus diakui atau ditanggung sebagai beban pada periode akuntansi yang bersangkutan. Namun, karena alasan-alasan tertentu pembayaran beban tersebut belum dilakukan, maka beban tersebut merupakan hutang bagi perusahaan. Berikut adalah contoh mengenai biaya masih harus dibayar. Diketahui bahwa perusahaan sampai dengan tanggal 31 Desember belum membayar gaji sebesar 90.000. Maka jurnal penyesuaian yang dibuat adalah beban gaji pada hutang gaji sebesar 90.000. Di mana kita lihat di sini bahwa perusahaan harus melakukan pembebanan pada periode akuntansi itu beban gaji atas hutang gaji yang belum terbayarkan. Kita lihat di sini bahwa di sini belum terjadi pembayaran, sehingga kita anggap masih sebagai hutang gaji. Contoh selanjutnya tentang jurnal penyesuaian pendapatan diterima di muka. Kita lihat di sini contohnya adalah pertanggal 31 Desember 2002, hotel telah menerima pembayaran terlebih dahulu dari tamu hotel sebesar 750.000 untuk 5 hari di tahun 2003. Maka, atas transaksi tersebut kita dapat melihat bahwa pendapatan sudah dicatat terlalu besar, yaitu 750.000, dan terdapat pendapatan diterima di muka sebanyak 750.000. Mengapa begitu? Karena di sini kita lihat uang itu diterima di tanggal 31 Desember 2002, sedangkan tamu hotel menggunakan hotel itu untuk 5 hari ke depan di tahun 2003, sehingga ini harusnya kita tidak dapat mengakui sebagai pendapatan, tapi pendapatan yang diterima di muka. Berbeda dengan contoh sebelumnya, di sini kita akan membuat jurnal penyesuaian untuk piutang pendapatan. Kalau tadi kita sudah menerima pembayaran di muka, kalau ini pembayaran dilakukannya di kemudian hari. Contohnya adalah tanggal 31 Desember, hotel belum menerima pembayaran sewa sebesar Rp500.000 karena pembayarannya baru dilakukan pada saat check out. Dengan transaksi ini, maka sudah timbul piutang pendapatan sewa kamar sebesar 500.000 dan sudah timbul pendapatan sewa kamar 500.000. Maka kita dapat mengakui itu sebagai pendapatan dengan cara membuat jurnal penyesuaian, yaitu piutang pendapatan 500.000 dan pendapatan 500.000. Setelah penyesuaian dicatat di dalam jurnal penyesuaian, maka langkah selanjutnya kita harus melakukan posting ke dalam akun buku besar masing-masing perkiraan tersebut, sehingga kita dapat membuat neraca saldo yang sudah disesuaikan. Apa itu neraca saldo yang disesuaikan? Adalah daftar saldo yang menyajikan saldo dari semua akun, termasuk akun-akun yang sudah disesuaikan pada akhir periode akuntansi. Tujuannya adalah untuk memperlihatkan pengaruh dari semua kejadian bisnis yang telah terjadi selama periode akuntansi.
Tahapan selanjutnya setelah kita membuat jurnal penyesuaian adalah kita membuat neraca lajur, di mana neraca lajur itu terdapat beberapa kolom. Yang pertama adalah kolom kode akun, nama akun, neraca saldo, lalu penyesuaian, dan neraca saldo setelah disesuaikan. Neraca saldo adalah neraca saldo awal, ya, sebelum penyesuaian. Nah, setelah kita melakukan jurnal yang tadi, ya, jurnal penyesuaian yang tadi, maka nilai neraca saldo ini akan berubah, ya, menjadi neraca saldo disesuaikan. Caranya adalah memasukkan semua perkiraan yang ada dalam jurnal penyesuaian ke dalam kolom penyesuaian. Kita lihat di sini contohnya adalah, misalnya di sini ada beban asuransi 400.000 rupiah, ya. Kita lihat di sini sebelumnya tidak ada, maka di neraca saldo disesuaikan dengan adanya penyesuaian akan muncul beban asuransi 400.000 rupiah. Demikian juga dengan akun-akun lainnya. Kalau yang tidak ada berpengaruh dari jurnal penyesuaian, maka nilainya tinggal dipindahkan saja dari neraca saldo ke neraca saldo disesuaikan. Dan yang perlu menjadi perhatian adalah bahwa nilai akhir tetap harus balance antara debit dan kredit, baik itu di neraca saldo, di penyesuaian, dan neraca saldo setelah disesuaikan. Baik rekan-rekan sekalian, supaya kalian dapat memahami lebih dalam mengenai jurnal penyesuaian, berikut adalah contoh kasus yang terjadi di Setia Teller. Di sini tercantum neraca saldo pertanggal 31 Maret 2019. Jumlahnya dalam ribuan rupiah, ya. Nah, kita juga memiliki data penyesuaian untuk bulan Maret 2019. Di sini ada perlengkapan yang masih tersisa sebesar 3.500.000. Nah, kita lihat di sini di neraca saldo nilainya 3.850.000 rupiah. Ya, ada penyesuaian jumlah, yaitu di sini nilainya 3.500.000. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Silakan buat jurnal penyesuaian beserta perhitungannya sebagai latihan di rumah. Ya, baik rekan-rekan sekalian, semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan dapat dimengerti. Terus rajin berlatih, terus rajin mencoba, dan banyak diskusi dengan rekan-rekan, teman sesama mahasiswa. Demikian pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.